Excuse me, has anybody seen... Halo guys, perkenalkan nama saya Arnia Tasya Lande, biasa dipanggil Tasya, dengan NIM 240901502034. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB di era globalisasi. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan PUEB. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Dalam perkembangannya, ejaan bahasa Indonesia sudah berkembang dan diubah sebagai dampak meluasnya ranah pemakaian bahasa seiring kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Yang kedua yaitu perubahan PUEB. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Soetan Mamoer, dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim. Yang kedua, ejaan Sewandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen setelah diresmikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954, Prof. Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Sewandi disempurnakan. Yang keempat, ejaan Melayu Indonesia atau Melindo. Sidang Peruntusan Indonesia dan Melayu Slamet Mulyana Syekh Nasir bin Ismail menghasilkan konsep ejaan yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo. Yang kelima, ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan. Seminar Sastra 1968 membentuk konsep ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan atau LBK. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 46 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang ketujuh, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau PUEYD mengalami perubahan menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Yang kedelapan, EYD edisi 5. EYD edisi 5 ini merupakan pemuktahiran dari pedoman ejaan sebelumnya, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, yang ketiga yaitu pengaruh perkembangan bahasa. Beberapa faktor yang menjadi perkembangan bahasa adalah lingkungan, kemajuan teknologi dan informasi, serta peran media sosial yang semakin berkembang. Kesan kaku dan tidak mengikuti perkembangan menjadi alasan generasi muda sekarang untuk tidak mempelajari dan memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fenomena ini membuktikan bahwa bahasa sifatnya berkembang. Artinya pedoman ejaan bahasa Indonesia akan terus mengalami suatu perubahan yang nyata seiring perkembangan bahasa. Nah, jadi kesimpulan dari materi singkat yang saya jelaskan tadi yaitu perkembangan bahasa menjadi faktor yang dapat membuat perubahan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Perubahan tersebut dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Sewandi, ejaan pengaruh pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan, ejaan yang disempurnakan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan akhirnya sampai saat ini menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 5. Perkembangan bahasa dan pengaruhnya didapatkan atas beberapa faktor yaitu lingkungan, perkembangan teknologi, dan juga media sosial. Solusi untuk menjaga relevansi PUEB adalah dengan memanfaatkan berbagai platform akademik yang tersedia, bergabung dalam organisasi yang fokus pada literasi dan bahasa, serta mengikuti berbagai kegiatan sosial lainnya. Oke, itulah tadi materi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.